Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara kedua sambutan-sambutan. Adapun sambutan pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM kita, Bapak Amru. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama tentunya mari sama-sama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya sesuatu yang kita rencanakan pada malam hari ini hasil komunikasi dan koordinasi antar berbagai pihak, terutama dengan DMI Jakarta Selatan, DMI Setiabudi, dan DMI Menteng Atas. Kita sepakatin malam ini adalah acara pengukuhan DKM Al-Barkah. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Camat Setiabudi yang berkenan hadir pada malam hari ini, Bapak Kapolsek Setiabudi, Bapak Lurah Menteng Atas, Ketua P3 SRS, Bapak Ketua DMI Jakarta Selatan beserta jajaran, Ketua DMI Setiabudi, Ketua DMI Menteng Atas beserta jajaran, bahkan ranting-ranting yang berhadir, Bapak-bapak para pelindung DKM Al-Barkah, para pembina, rekan-rekan para pengurus, alim ulama cerdik pandai yang berhadir pada malam hari ini, mobil khusus Ustadz kita yang berhadir dari Jogja, Pak Wijayanto, yang berkenan hadir pada malam hari ini. Pertama, izinkan kami menyampaikan laporan beberapa hal. Masjid ini berawal dari musola, namun karena ada COVID, ada hikmahnya. Dari tadinya musola dijadikan masjid karena koordinasi kita dengan P3 SRS. Waktu PPKM berlangsung, di mana dibatasin bahkan tidak ada sholat Jumat, masjid ini hanya berlaku untuk sholat 5 waktu dengan jarak yang ditentukan. Tapi lama-kelamaan PPKM semakin hari semakin turun, kita memberanikan diri berkoordinasi dengan P3 SRS untuk jadikan masjid. Karena pada waktu itu masjid hanya berlaku bagi warga sekitar saja, nggak boleh ada interaksi dengan orang luar. Maka jadilah ini masjid dan alhamdulillah sudah berlangsung 3 tahun. Jadi ada hikmahnya COVID itu Ustadz. COVID membawa hikmah, jadi musola menjadi masjid. Lalu apa saja yang sudah dilakukan di sini? Alhamdulillah selain sholat 5 waktu, sholat Jumat, setiap pagi ba'da Jumat kita melakukan tadarus, membaca Quran, dibimbing oleh Ustadz Masuri. Ustadz Masuri ini adalah bimbingan dari Ustadz Kiai Haji Ahmad Syaihu, hadir malam hari ini. Jadi masjid ini kami punya nasab juga, harus ada gurunya. Jadi kami berimam pada Pak Masuri berimam pada Ustadz Syaihu. Ustadz Syaihu tentu ada imam-imam berikutnya. Jadi harus ada nasabnya, jelas dia. Nah, pola yang diajarkan oleh Ustadz Masuri kepada kami, bapak-bapak pada subuh itu adalah makro'ah, ya, pola makro'ah. Jadi Ustadz membaca, kami mengikutin. Tapi dengan gampangnya Ustadz menunjuk satu persatu, apakah bacanya sudah pas. Baik menyangkut makhrijal huruf, hurufnya sudah pas, panjang pendeknya. Nah, yang paling penting juga dengungnya. Nah, ini yang paling repot ini. Tapi yang menarik, saya masih usia kepala 5, ada juga yang kepala 7 ngaji di sini. Profesor Abdi dan Pak Iskandar. Pak Iskandar ini mantan hakim dan Pak Prof Abdi itu dosen dari UNAN tapi sudah menetap di sini. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama menyampaikan Al-Fatihah karena beliau sedang kemoterapi. Profesor Abdi dan Pak Udianto, orang tua kami yang adalah jemaah tetap di masjid ini. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pengajian pola makroah itu juga diberlakukan buat ibu-ibu. Cuman ibu-ibu pada hari Selasa, Kamis dan Selasa dan Kamis, yaitu pagi waktu duha. Biasanya ibu-ibu mengawali dengan duha, setelah duha lanjut. Nah, untuk anak-anak ba'da maghrib itu udah berkumpul mengerubutin Pak Ustadz. Ini ustadznya ustadz idola. Ada belasan anak-anak. Belasan anak-anak itu juga pola TPA. Pertama mengenalkan huruf, tentunya juga bagaimana pengucapan huruf itu secara benar dengan panjang pendek dan dengungnya. Selain itu, pada hari Senin ba'da sholat zuhur ada kajian tafsir Jalalain oleh Ahmad Farhan, ya, Ustadz Ahmad Farhan, dan alhamdulillah beliau adalah warga di apartemen ini di Tower 7. Kalau hari Selasa malam ini Ustadz Ahmad Syaihu memberikan Sirat Nabawiyah. Beliau belum warga sini, Pak Noval, kayaknya akan tinggal di sini nanti. Sedang nyari-nyari unit katanya. Itu catatan tuh Pak Ahmad Syaihu. Lalu pada hari Rabu pada zuhur ada Riyadus Shalihin disampaikan oleh Ustadz Mustafa, itu beliau warga di Tower 17. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Ahad masih kosong. Ustadz Wijayanto tinggal daftar sama Pak Anip, hari apa bersedia. Kita main todong aja sekarang. Sebentar, satu tower. Itu laporannya ke sebelah kanan. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini selain pengukuhan, ada salah satu warga tapi tidak mau disebut, hanya disebut hamba Allah. Ada 360 paket diberikan pada anak yatim. Yang alhamdulillah sebenarnya kita memberikan paket buat anak yatim dan kaum duafa ini setiap Januari lalu sekitar 60-70 paket. Tapi untuk April, Mei, Juni ini diborong oleh seorang ini. Tapi saya nggak boleh katanya namanya disebut. Saya akan sebutkan pembagiannya itu untuk RW 04 ada 18 anak, RW 05 46 anak, RW 06 21 anak, RW 07 21 anak, RW 09 24 anak, RW 13 10 anak, RW 14 11 anak, RW 15 ada 9 anak. Selain itu ada rumah tafiz yang kita salurkan, rumah tafiz Jamalu Tauhid di Ciawi, ini 21 santri. 21 santri ini 9 diantaranya adalah anak asuh dari DKM ini. Hah? Oh, 20. Ya, yang di Ciawi. Yang di Ciawi ini ada pola kita satu kota amal itu untuk anak yatim. Lalu kita formulasikan pemberiannya itu satu anak yatim konversinya 1 tahun 10 juz. Dan kita biayain 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu harus 30 juz. Ada 9 anak yatim. Bahkan ada satu warga di sini dari 9 itu dia borong 1. Dia borong 1, dah saya sendiri katanya. Jadi keroyokan. Nah, pola-pola seperti ini yang kita sangat banggakan dalam arti mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Lalu rumah tafiz Arabiyah di Ciawi ada 60 santri. Pondok tafiz Ustadz Syaihu kami titip nanti untuk 25 santri. Ustadz mohon berkenan menerimanya. Anak yatim di Mentas Atas ada anak yatim Mentas Atas ini 15 anak. Terus itu pemulung di Tebet 12 orang, anak yatim di Bintaro 15 orang, sedangkan untuk imam dan marbut ada 5 paket, total 360 paket. Inilah kegiatan-kegiatan yang sudah kita inisiasi bersama dan alhamdulillah selalu mendapat sambutan positif dari jemaah, dari warga. Sebagai informasi, selama 1 bulan kemarin Ramadan kita full mengadakan buka puasa bersama dan itu juga gotong royong dari warga. Tidak hanya sekedar takjil tapi juga makan malamnya sekitar 150, bahkan beberapa hari itu ada yang sampai 200-300 bungkus disediakan. Dan itu adalah partisipasi warga. Dengan catatan ada juga warga yang non muslim berpartisipasi. Karena mereka menanya apakah boleh kami berpartisipasi, kita katakan silakan. Bahkan ada yang menanya waktu kita menjelaskan adanya kita mengurusin fardu kifayah jenazah. Lalu ada teman kita non muslim, apa kami juga diurus?
Saya bilang, iya kita urus dengan satu syarat. Satu syaratnya adalah syahadat. Itu aja syaratnya. Kalau syahadat kita urus. Kan gitu Pak. Kalau syahadat kita urus. Jadi inilah perkembangan yang terjadi di sini. Kohesitas sosial yang kita bangun ini harus kita jaga bersama, kita rawat bersama. Dan ini adalah sistem keamanan hankam rata yang paling baik untuk kita membangun jamaah itu dari berjamaah di masjid. Tapi bagaimana soal berjamaah dari sholat bersab kita pindahkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata kami menyampaikan satu ungkapan dari Tanah Melayu. Hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sebanjar ajar mengajar, hidup sekampung tolong menolong. Hidup senegeri beri memberi, hidup sebangsa rasa merasa. Adat hidup berbilang suku, jauhkan sikap, seteru berseteru. Adat hidup berbilang bangsa, jauhkan sikap buruk sangka. Dengan harapan DMI jangan sampai nggak dilantik kami malam ini untuk penetapan supaya ini resmi. Wah, ada Pak Noval di sini, ada Pak Wijayanto, ada Pak Kapolsek, udah resmi lah ini ya. Pak Kapolsek ini kawannya Bang Andrian ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan kami mohon maaf apabila dalam penerimaan kami dalam suasana yang keterbatasan sempit ini, mari kita lapangkan karena ada janji P3 SRS akan membesarkan masjid ini. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.